Kamu mengira evolusi terjadi secara acak? Namun itu salah. Kamu mengira lumba-lumba adalah desain yang benar-benar unik? Itu juga salah. Jauh sebelum lumba-lumba muncul, sekitar 90 juta tahun lalu, bumi sudah dihuni oleh makhluk yang bentuknya hampir identik dengan lumba-lumba. Tubuh mereka ramping dan hidrodinamis. Ekornya berbentuk bulan sabit, bahkan warna kulitnya pun sangat mirip. Namun, ada satu perbedaan besar. Hewan itu adalah reptil. Dan hubungan kekerabatannya dengan lumba-lumba bahkan lebih jauh daripada hubungan manusia dengan kura-kura. Evolusi ternyata tidak selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kamu mengira itu hanya kebetulan? Kamu salah lagi. Burung kolibri pernah tercipta ulang dalam jalur evolusi yang berbeda. Landak juga demikian, dan tikus mondok bahkan muncul dengan bentuk serupa hingga 3 kali. Sementara kepiting adalah contoh paling ekstrim. Dengan bentuk tubuh yang berevolusi menjadi mirip kepiting setidaknya 5 kali dalam sejarah kehidupan. Seringkali ia justru menemukan solusi yang sama berulang-ulang untuk masalah yang sama. Seolah-olah alam semesta memiliki perpustakaan desain makhluk hidup yang tersembunyi, dan berbagai spesies yang tidak saling berkerabat terus menyalin cetak biru yang sama saat menghadapi tantangan serupa. Fenomena ini memiliki nama, yaitu evolusi konvergen. Dan rahasia di baliknya mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Kisahnya dimulai dari sebuah tambang batu di Jerman. Pada abad ke-19, para pekerja menemukan kerangka aneh di lapisan bebatuan Posidonia Shale. Batuan tersebut terbentuk sekitar 183 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus masih mendominasi bumi. Namun pemilik kerangka itu tidak terlihat seperti dinosaurus. Bentuknya justru sangat mirip dengan lumba-lumba. Pada tahun 2018, tim peneliti dari Lund University menerbitkan penelitian mengejutkan di Nature. Mereka menganalisis fosil ikan purba yang terawetkan dengan sangat baik dan menemukan bahwa reptil laut berusia 180 juta tahun itu bukan hanya mirip lumba-lumba dari luar. Struktur kulitnya juga sangat serupa. Kulitnya halus tanpa sisik, memiliki lapisan lemak tebal di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh. Bahkan pola warnanya pun sama. Bagian punggung lebih gelap dan bagian perut lebih terang. Pola ini dikenal sebagai countershading, kamuflase alami yang membantu hewan menyatu dengan lingkungan laut. Yang lebih mengejutkan lagi, ikan purba juga berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan bertelur. Bahkan proses kelahirannya mirip lumba-lumba modern. Bayi keluar dengan ekor terlebih dahulu agar tidak kehabisan napas saat proses persalinan berlangsung di dalam air. Dua hewan yang sama sekali tidak berkerabat ternyata berevolusi hingga memiliki cara melahirkan yang hampir sama. Ichthyosaurus punah sekitar 90 juta tahun yang lalu. Setelah itu, lautan bumi seolah kehilangan predator besar berbentuk lumba-lumba selama puluhan juta tahun. Lalu sekitar 50 juta tahun yang lalu, sekelompok mamalia darat berkaki 4 mulai kembali ke laut. Nenek moyang mereka mirip serigala dan hidup di tepi sungai, berburu ikan untuk bertahan hidup. Namun, setelah jutaan tahun berevolusi, mereka berubah menjadi paus dan lumba-lumba modern. Yang menakjubkan, evolusi tidak menciptakan desain tubuh baru. Sebaliknya, ia menghasilkan kembali bentuk yang hampir sama dengan Ichthyosaurus yang telah lama punah. Inilah bagian paling menarik dari evolusi konvergen. Evolusi tidak selalu menciptakan sesuatu dari nol, melainkan menemukan solusi terbaik yang sama berulang kali. Sama seperti matematikawan menemukan teorema yang sudah tersembunyi dalam hukum matematika, seleksi alam menemukan bentuk paling efisien untuk bertahan hidup. Di lingkungan laut, hukum hidrodinamika tidak berubah. Karena itu, baik reptil maupun mamalia pada akhirnya terdorong menuju bentuk tubuh yang serupa, yang ramping, aerodinamis, dan sangat efisien untuk berenang cepat. Namun fenomena ini tidak hanya terjadi di lautan. Bayangkan suatu sore musim panas di Eropa. Saat berjalan di taman, kamu melihat makhluk kecil melayang di depan bunga. Sayapnya bergetar sangat cepat sambil mengeluarkan suara dengung, lalu ia mengisap nektar dengan belalai panjang. Kamu mungkin mengira itu burung kolibri, tetapi kamu salah. Kolibri hanya hidup di benua Amerika. Makhluk yang kamu lihat sebenarnya adalah ngengat kolibri, seekor serangga yang berevolusi dengan gaya hidup yang hampir identik dengan kolibri. Hubungan kekerabatan keduanya sangat jauh, tetapi cara hidup mereka nyaris sama. Sayapnya dapat berdenyut puluhan kali per detik, tubuhnya menghasilkan metabolisme tinggi, dan mereka aktif pada waktu ketika bunga menghasilkan nektar paling banyak.
Namun jika dilihat dari dalam, semuanya berbeda. Kolibri terbang menggunakan otot yang langsung menggerakkan tulang sayap. Sementara ngengat menggerakkan seluruh rongga dadanya untuk menghasilkan kepakan sayap yang sangat cepat. Kolibri menggunakan lidah bercabang untuk menyedot nektar, sedangkan ngengat memakai belalai panjang yang dapat menggulung dan membuka seperti sedotan. Komponennya berbeda, tetapi hasil akhirnya hampir sama, dan hal ini menunjukkan bahwa evolusi memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum fisika. Jika tujuanmu adalah melayang di depan bunga dan mengisap nektar, maka pilihan bentuk tubuh dan kemampuanmu akan mengarah pada solusi yang hampir sama. Contoh lain bisa ditemukan di Madagaskar, pulau yang telah terpisah dari Afrika selama sekitar 160 juta tahun. Di sana hidup hewan kecil berduri yang akan menggulung menjadi bola ketika terancam. Banyak orang mengira hewan itu adalah landak, padahal bukan. Hewan tersebut adalah tenrec berduri, kelompok mamalia unik yang hanya ditemukan di Madagaskar dan tidak memiliki hubungan dekat dengan landak sejati. Nenek moyang tenrec kemungkinan tiba di pulau itu sekitar 60 juta tahun lalu sebagai mamalia kecil biasa. Namun ketika lingkungan membutuhkan hewan pemakan serangga yang aktif di malam hari dan mampu bertahan dari predator, evolusi kembali menemukan solusi yang sama. Jutaan tahun kemudian, tenrec tampil sangat mirip dengan landak. Padahal struktur duri, susunan gigi, kerangka, dan fisiologi mereka berbeda. Kesamaannya terutama terlihat pada bentuk luar dan fungsi pertahanannya, dan masih ada contoh yang lebih ekstrim, yaitu tikus mondok. Di berbagai belahan dunia terdapat beberapa kelompok hewan penggali tanah yang berasal dari garis keturunan berbeda. Ada tikus mondok sejati di Eurasia dan Amerika Utara, tikus mondok emas di Afrika, serta marsupial mole di Australia. Ketiganya berevolusi secara terpisah selama puluhan hingga ratusan juta tahun. Namun hasil akhirnya sangat mirip. Tubuh silindris, leher hampir tidak terlihat, mata yang mengecil, telinga luar yang menghilang, cakar kuat untuk menggali, dan bulu yang dapat bergerak ke berbagai arah agar mudah meluncur di dalam tanah. Bahkan pada tingkat biokimia, mereka mengembangkan adaptasi yang membantu bertahan dalam lingkungan bawah tanah yang miskin oksigen. Alasannya cukup sederhana. Kehidupan di bawah tanah sangat keras, gelap, sempit, kekurangan oksigen, dan dipenuhi tanah padat. Ketika seekor hewan harus menggali terowongan sepanjang hidupnya, hukum fisika dan biologi hanya menyisakan sedikit pilihan. Pada akhirnya, spesies yang berbeda akan terus terdorong menuju bentuk yang sama, sebuah mesin penggali hidup yang paling efisien untuk bertahan di dunia bawah tanah. Namun setiap kelompok tikus mondok tetap mengembangkan keunikan masing-masing. Tikus mondok Eropa berevolusi dengan struktur yang menyerupai jari keenam. Ini bukan jari hasil mutasi biasa, melainkan tulang baru yang berkembang dari pergelangan tangan untuk memperluas permukaan cakar dan membuat proses menggali menjadi lebih efisien. Sementara itu, tikus mondok emas Afrika mengembangkan tulang telinga bagian dalam yang sangat besar dan sensitif. Kemampuan ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran mangsa melalui pasir dan tanah dari jarak beberapa meter, seolah-olah kepala mereka berfungsi sebagai alat pendeteksi gempa. Marsupial mole dari Australia bahkan lebih ekstrem. Ia hampir tidak membuat terowongan permanen. Sebaliknya, hewan ini berenang di dalam pasir. Saat tubuhnya bergerak maju, pasir di belakangnya langsung menutup kembali sehingga hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. 3 benua, 3 jalur evolusi berbeda, tetapi semuanya menghadapi masalah yang sama dan menghasilkan solusi yang sangat mirip. Lalu kita sampai pada salah satu fenomena paling aneh dalam sejarah evolusi, yaitu karsinisasi atau proses menjadi kepiting. Kamu mungkin berpikir kepiting hanyalah kepiting, padahal tidak sesederhana itu. Banyak hewan yang terlihat seperti kepiting sebenarnya bukan kepiting sejati. Para ilmuwan bahkan menciptakan istilah khusus, karsinisasi, untuk menggambarkan kecenderungan beberapa kelompok krustasea berevolusi menuju bentuk tubuh mirip kepiting. Kepiting sejati termasuk kelompok Brachyura. Mereka memiliki tubuh pipih, ekor yang terlipat di bawah tubuh, cara berjalan menyamping, dan sepasang capit besar. Desain ini sangat sukses hingga menghasilkan lebih dari 7.000 spesies kepiting sejati yang hidup saat ini. Namun banyak kepiting palsu juga berevolusi menuju bentuk yang hampir sama. Kepiting raja misalnya,
sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan kelomang daripada kepiting sejati. Nenek moyangnya hidup dengan meminjam cangkang seperti kelomang modern, tetapi seiring waktu berevolusi hingga memiliki bentuk tubuh menyerupai kepiting. Jika diperhatikan dengan teliti, bagian perutnya masih menunjukkan ketidaksimetrian yang menjadi jejak kehidupan nenek moyangnya yang pernah tinggal di dalam cangkang siput. Kepiting kelapa juga bukan kepiting sejati. Hewan ini merupakan keturunan kelomang yang kemudian meninggalkan kehidupan laut dan menjadi arthropoda darat terbesar di dunia. Capitnya mampu menghasilkan tekanan yang luar biasa kuat untuk memecahkan tempurung kelapa. Ada pula kelompok lain yang secara evolusi lebih dekat dengan lobster atau kerabat krustasea lainnya, tetapi tetap berakhir dengan bentuk tubuh yang menyerupai kepiting. Mengapa begitu banyak hewan ingin menjadi kepiting? Karena bentuk kepiting merupakan salah satu desain paling efektif untuk lingkungan tertentu. Tubuh yang pipih membuat pusat gravitasi lebih rendah sehingga lebih stabil di dasar laut atau bebatuan yang diterjang ombak. Ekor yang terlipat mengurangi kebutuhan energi untuk mempertahankan struktur tubuh yang panjang. Sementara capit dapat berfungsi sebagai senjata, alat kerja, sekaligus alat makan. Bahkan, cara berjalan menyamping yang terlihat aneh ternyata sangat efektif. Banyak predator laut bergerak dan menyerang dalam garis lurus. Gerakan menyamping memberi kemampuan manuver yang tinggi dan membantu menghindari serangan dengan lebih cepat. Akibatnya, ketika berbagai kelompok krustasea menghadapi tekanan lingkungan yang mirip, mereka berulang kali terdorong menuju solusi yang sama, yaitu bentuk tubuh seperti kepiting. Semua contoh ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Menurut Stephen Jay Gould, salah satu ahli biologi evolusi paling berpengaruh pada abad ke-20-an, jika sejarah kehidupan di bumi diulang dari awal, hasilnya kemungkinan akan sangat berbeda karena evolusi dipenuhi unsur kebetulan. Namun, fenomena evolusi konvergen tampaknya menunjukkan sisi lain dari cerita itu. Meskipun jalannya berbeda, hukum fisika, kimia, dan biologi seringkali mendorong kehidupan menuju solusi yang serupa berulang kali. Seolah-olah alam memiliki sejumlah jawaban terbaik yang terus ditemukan kembali oleh berbagai spesies sepanjang sejarah kehidupan. Seorang ahli biologi evolusi terkenal abad ke-20 bernama Stephen Jay Gould pernah mengucapkan sebuah gagasan yang sangat terkenal. Menurutnya, jika rekaman sejarah kehidupan di bumi diputar ulang dari awal, hasil akhirnya akan sangat berbeda. Evolusi dianggap penuh dengan kebetulan, acak, dan sulit diprediksi. Namun evolusi konvergen justru memberikan petunjuk yang berbeda. Bayangkan pita rekaman kehidupan diputar kembali. Jika di Australia proses evolusi dimulai ulang, kemungkinan akan muncul hewan yang bentuk dan perannya mirip serigala, seperti thylacine atau serigala Tasmania. Jika rekaman yang sama diputar di belahan dunia lain, evolusi mungkin tetap menghasilkan predator dengan bentuk serupa meskipun berasal dari garis keturunan yang sama sekali berbeda. Putar kembali sejarah kehidupan di lautan. Ketika mamalia kembali ke laut, hasilnya adalah lumba-lumba. Ketika reptil memasuki lautan jutaan tahun sebelumnya, hasilnya juga sangat mirip lumba-lumba, hanya saja kita mengenalnya sebagai Ichthyosaurus. Artinya, evolusi mungkin tidak sepenuhnya acak seperti yang kita bayangkan. Hukum fisika, aturan kimia, dan tekanan lingkungan menciptakan batasan-batasan yang menentukan solusi mana yang mungkin berhasil. Ketika makhluk hidup menghadapi masalah yang sama, mereka seringkali menemukan jawaban yang sama pula. Bukan karena mereka saling meniru, melainkan karena solusi tersebut mungkin merupakan pilihan terbaik, atau bahkan satu-satunya pilihan yang benar-benar efektif. Sekarang bayangkan ada planet lain yang mirip bumi. Planet itu memiliki lautan, atmosfer, gravitasi, dan hukum fisika yang serupa. Makhluk seperti apa yang hidup di sana? Berdasarkan prinsip evolusi konvergen, jawabannya mungkin mengejutkan. Di lautan mereka mungkin ada makhluk bertubuh ramping dan hidrodinamis yang menyerupai lumba-lumba. Di langit mungkin terbang hewan bersayap dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dari burung. Jika terdapat hutan, mungkin ada hewan yang mampu meluncur dari satu pohon ke pohon lain. Jika ada pantai berbatu, mungkin akan muncul makhluk bercapit dengan tubuh pipih yang menyerupai kepiting. Mengapa semua itu terjadi? Karena hukum fisika berlaku dimanapun. Hidrodinamika tetap sama di seluruh alam semesta, dan aerodinamika juga tidak berubah hanya karena kehidupan muncul di planet yang berbeda. Ketika kehidupan menghadapi tantangan yang serupa,
solusi yang ditemukan seringkali akan serupa pula. Inilah pelajaran paling mendalam dari evolusi konvergen. Keragaman kehidupan memang luar biasa, tetapi bukan tanpa batas. Jutaan spesies dan bentuk tubuh yang pernah hidup di bumi sebenarnya bergerak di dalam ruang kemungkinan yang terbatas. Evolusi bukanlah seniman yang bebas menciptakan apa saja. Ia lebih mirip seorang insinyur yang harus bekerja di bawah aturan ketat hukum alam. Namun justru itulah yang membuat kehidupan menjadi semakin menakjubkan. Karena hal itu berarti, dimanapun kehidupan muncul di alam semesta, betapapun kebetulan asal-usulnya, ia mungkin akan terus didorong menuju bentuk-bentuk yang serupa. Tubuh hidrodinamis lumba-lumba, kemampuan melayang burung kolibri, kehidupan bawah tanah tikus mondok, atau desain efisien seekor kepiting mungkin bukan sekadar ciri khas bumi, melainkan konsekuensi alami dari hukum-hukum alam itu sendiri. Evolusi tidak hanya menciptakan, evolusi juga menemukan, dan apa yang ditemukannya mungkin telah tertulis sejak awal dalam hukum fisika yang mengatur alam semesta. Itulah inti dari evolusi konvergen. Seolah-olah alam semesta memiliki buku petunjuk desain yang tersembunyi, dan semua kehidupan, dari manapun mereka memulai perjalanannya, pada akhirnya akan membuka halaman yang sama.